Selamat pagi semuanya, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat ya. Kita bertemu lagi di pertemuan pembelajaran daring kita hari ini, yang mana pada hari ini kita sudah masuk ke materi baru, bab baru, yaitu tentang statistika. Nah, ketika kita berbicara terkait statistika, kita akan mempelajari data, kita akan mengolah data seperti itu. Nah, materi statistika ini sendiri nanti ada beberapa subbab materi. Ya, salah satunya adalah penyajian data, dan untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar yaitu penyajian data ke dalam distribusi frekuensi. Nah, seperti apa itu kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam materi kita hari ini, kita mau membahas sedikit ya betapa pentingnya data itu dalam kehidupan sehari-hari. Data itu memberikan informasi yang sangat besar ya kepada setiap masyarakat ya. Apalagi untuk kelas 3 sekarang banyak sekali ya data yang bisa kita lihat, seperti ya data jumlah penduduk atau data laju pertumbuhan penduduk. Nah, salah satu yang sering diperhatikan oleh anak kelas 3 pada umumnya di tingkat sekarang ini yaitu adalah data peminat senam PTN di tahun-tahun sebelumnya. Contoh ya, di sini ada data peminat senam PTN di tahun 2020, yaitu dengan 10 PTN pendaftar terbanyak itu tahun 2020. Nah, dengan disajikannya data seperti ini, kita sangat terbantu untuk mengetahui informasi. Dan data ini sangat gampang kita amati, sangat mudah kita cermati karena sudah disajikan dengan begitu mudah kita untuk amati ya. Nah, ini kemarin ini data tahun 2021. Jadi kita bisa perhatikan ya berapa tahun 2020 dan berapa tahun 2021. Nah, dari kedua data ini juga bisa ditentukan ya untuk tahun ke depan itu kira-kira peminatnya berapa banyak. Nah, untuk menentukannya juga tidak sembarangan. Jadi juga melewati proses statistika. Nah, untuk mendapatkan data seperti ini, data yang sudah layak dan sudah mudah dipahami, ini juga melalui yang namanya proses statistika, karena sebelumnya data yang diperoleh itu adalah data mentah, bukan data yang sudah disajikan dengan rapi dan sangat mudah dipahami seperti ini. Nah, kira-kira seperti apa ya cara? Sama sebenarnya pada materi kita hari ini, yaitu menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, karena di sini data yang akan kita sajikan itu masih dalam bentuk data mentah dan kemudian akan kita sajikan ke dalam data tabel distribusi frekuensi agar kita bisa lebih mudah untuk memahami data tersebut seperti itu. Oke, menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, sebenarnya apa keuntungan kita bisa menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi? Nah, sekarang akan kita pahami. Nah, di sini ada data ya, seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Nah, hasil surveinya seperti ini. Nah, data inilah yang dinamakan data mentah. Ya, data ini dia masih berbentuk data mentah. Karena dari data ini jika kita ditanya ya, hanya kita masih kesulitan untuk memperoleh informasi penting dari data ini. Nah, sehingga ya data mentah ini kita akan sajikan dalam tabel distribusi frekuensi agar kita bisa lebih mudah mendapatkan berbagai informasi dari data mentah ini. Nah, seperti ini dia. Oke, nah ini adalah data yang sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi kita lebih gampang untuk mengamati. Nah, kita lihat aja nih dari data di tabel distribusi frekuensi, kita bisa peroleh informasi. Kira-kira ya banyak pengusaha paling banyak berani untuk memulai usaha itu di usia berapa? Nah, pada data distribusi frekuensi ini kita sudah bisa melihat bahwa pada usia 26 sampai 30, nah disitulah paling banyak pengusaha berani untuk memulai usahanya, yaitu ada 21 pengusaha.
Nah, dari data ini juga kita bisa lihat nih kira-kira di umur berapa pengusaha paling sedikit berani untuk memulai usahanya, yaitu pada umur 36 sampai dengan 40 tahun. Nah, dibanding dengan data mentah sebelumnya, ya kita akan lebih kesulitan untuk menentukan hal-hal seperti itu tadi atau info-info yang seperti itu tadi daripada tabel distribusi frekuensi. Nah, yang kita perhatikan sebelumnya seperti data peminat PTN paling tinggi pada senam PTN, nah itu sebenarnya itu sudah disajikan dalam distribusi frekuensi, sehingga kita lebih mudah mengamati. Kita tidak perlu seperti data mentah ini kita harus mencari lagi itu. Jadi setelah disajikan ke dalam data distribusi frekuensi ini, informasi yang kita peroleh akan lebih mudah kita pahami seperti itu. Nah, untuk untuk selanjutnya kita akan membahas nih bagaimana sih langkah-langkah untuk mengubah suatu data atau data mentah itu ke dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, jadi sebelum kita memahami langkah-langkah untuk menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, kita akan mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama itu adalah kelas interval, di mana kelas interval ini adalah kelompok nilai data yang ditulis, ya, kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, di sini contohnya ya, kita perhatikan pada kelas pertama itu baris yang pertama ini kelas pertama. Nah, pada kelas pertama itu kelas intervalnya adalah 16 sampai dengan 20. Nah, itu dia, karena ini dalam bentuk interval ya. Dan di sini terdiri dari beberapa nilai, sehingga dikatakan di sini kelompok nilai. Nah, untuk kelas kedua intervalnya di sini ada 21 sampai dengan 25. Kelas ketiga ada 26 sampai dengan 30. Kelas keempat di sini ada 31 sampai dengan 35. Kelas kelima ada 36 sampai dengan 40. Nah, selanjutnya ada batas kelas. Nah, batas kelas ini dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah batas bawah atau sering disingkat dengan BB. Nah, batas bawah ini adalah batas ujung bawah pada suatu kelas. Nah, di sini kita perhatikan kelas pertama. Nah, perhatikan intervalnya. Pada interval ini batas ujung bawah berarti yang paling kecil. Nah, berarti kan di sini 16 nih. Berarti itu batas bawahnya. Nah, oke, untuk kelas kedua berarti yang paling kecil apa? 21. Berarti dalam kelas kedua ini batas bawahnya adalah 21. Nah, selanjutnya adalah batas atas. Batas atas atau sering disingkat dengan BA di sini merupakan batas ujung atas pada suatu kelas. Perhatikan kelas kedua tadi. Ya, kelas kedua dulu. Nah, kita lihat nih, batas ujung atasnya berapa pada interval ini? Yaitu 25, karena ini merupakan yang paling tinggi ya pada kelas interval kelas kedua. Nah, untuk kelas pertama berarti di sini 20, kelas ketiga dia 30. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini adalah tepi kelas. Nah, tepi kelas ini juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada tepi bawah, ya, yang kedua ada tepi atas. Nah, tepi bawah adalah batas bawah dikurangi dengan ketelitian data, dan tepi atas adalah batas atas ditambah dengan ketelitian data. Nah, ada yang perlu kita ingat dan penting kita tahu bahwa jika datanya disajikan dalam bilangan bulat atau datanya itu bilangan bulat, ya, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Ini perlu. Kalau misalkan datanya bilangan bulat, ya, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Nah, kalau misalkan datanya memuat satu tempat desimal, satu tempat desimal, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Nah, data kita ini yang ada ini, nah ini adalah data bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat semua, sehingga ketelitian datanya adalah 0,5. Nah, bagaimana maksudnya dia memuat satu tempat desimal? Contoh, ya di sini kan 16 nih. Kalau dia tadi memuat di sini 16,5, ya, ini. Nah, maka ketelitian datanya adalah 0,05. Tapi pada umumnya data yang akan kita pelajari pada statistika itu adalah data bilangan bulat. Nah, sehingga
tingkat ketelitian data yang akan digunakan itu adalah 0,5. Seperti itu. Nah, contoh kita akan menentukan tepi bawah data dari kelas pertama. Nah, kelas pertama ini kan tadi batas bawahnya adalah 16 nih. Berarti tepi bawahnya adalah tepi bawahnya di sini kita buat ya, TB-nya ini sama dengan berapa? 16 dikurangi dengan 0,5 berarti 15,5. Nah, itu adalah tepi bawahnya. Oke, nah tepi atas. Nah, tepi atas dari data ini TA-nya adalah apa? Di sini tepi atasnya batas atas ditambah ketelitian data. Nah, batas atasnya kan tadi 20 ya. Berarti 20 ditambah 0,5 berarti 2,5. Kalau misalkan kelas kedua juga sama sampai kelas seterusnya ya. Nah, di sini kan berarti TB-nya berapa? 21 ditambah dengan dikurang dengan 0,5, maka jawabannya 20,5. Nah, untuk tepi atasnya di sini 25 ditambah dengan 0,5 berarti 25,5. Untuk kelas ketiga juga sama, berarti tepi bawahnya 26 Oke, 26 ya. 26 dikurangi 0,5 maka di sini tepi bawahnya adalah 25,5 ya. Terus tepi atasnya adalah 30 tambah 0,5 berarti di sini 30,5 ditambah ya 0,5. Nah, seperti itu selanjutnya sampai dengan kelas terakhir. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, setelah tepi kelas pada tabel distribusi frekuensi juga terdapat panjang kelas. Nah, panjang kelas ini dinotasikan dengan P. Nah, di sini P kita bisa cari dengan tepi atas ya dikurangi dengan tepi bawah. Misal pada kelas yang pertama ini tadi kita akan cari P-nya. Tepi bawahnya tadi berapa? Berarti tepi atasnya tadi berapa? Ini 20 ya, 20. Nah, berarti 20,5 ya kita kurangkan dengan kurang 15,5. Nah, jawabannya adalah 5. Ya. 5 panjang kelasnya adalah 5 karena kan sebenarnya ada 5 nilai juga di sini dari 16, 17, 18, 19, 20 ada 5. Sehingga panjang kelasnya 5. Dan panjang setiap kelas ini pasti sama. Ya, nggak mungkin berbeda. Misalkan kelas ketiga nih 26 sampai dengan 30. Nah, kalau kita hitung panjang kelasnya ya berapa tadi? TA-nya 30,5 ya, tepi atasnya 30,5 kita kurangkan dengan 25,5 ya, hasilnya juga sama dengan 5. Sehingga panjang kelas setiap kelas pada tabel distribusi frekuensi itu sama. Oke. Nah, selanjutnya adalah titik tengah kelas X ke I. Nah, titik tengah ini ya kita bisa cari X ke I maksudnya data ke I atau kelas ke I. Misal kelas yang pertama tadi. Nah, di sini kita lihat nih X ke I ya setengah dikali BA ditambah BB. Nah, berarti maksudnya seperti apa? Misal kita akan cari XI kelas pertama nih. Ya, kelas pertama kita akan mencari XI-nya ya, kita buat di sini aja. Berarti XI berarti X yang pertama. XI itu maksudnya berarti. Nah, di sini kita ya XI kelas pertama. XI kelas pertama ini sama dengan setengah dikalikan batas atasnya tadi berapa? BA batas atas ya, berarti batas atasnya 20. Nah, ditambah dengan batas bawah 16 nih. Nah, kita jumlahkan. Berarti 36 ya, 36 itu dibagi dengan 2 sama dengan 18. Berarti XI-nya adalah 18 untuk kelas pertama. Nah, untuk misalkan kita cari di sini kelas kedua nih, XI-nya berapa? Berarti XI kelas kedua ya, di sini XI kelas kedua atau X kedua ya. Nah, 21 tambah 25 kita bagi dengan 2.
Nah, berapa jawabannya? Di sini kan tadi 21 nih, tambah 25 berapa? 46. Bagi 2 berarti 23. Nah, itu dia. 23. Nah, selisih ya antara X ke Y di setiap kelasnya itu adalah 5. Dia sama dengan panjang kelasnya. Misal nih, kan tadi XI kelas pertama kan 18. Nah, XI kelas kedua yang ini ya, ini XI kelas kedua ini. Nah, XI kelas kedua ini kan 23. Nah, 18 ke 23 itu kan ada 5 nih selisihnya gitu. Seperti itu untuk bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir pada pembahasan materi kita hari ini, yaitu langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, kita akan langsung kepada contoh. Di sini ada contoh data nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang yang dapat kita lihat ini ya. Ini masih dalam bentuk data tunggal atau data mentah. Nah, data ini akan kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk bisa menyajikan data ini ke tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama di sini kita akan menentukan R ya, atau rentang, atau juga ada yang memakai J atau jangkauan, ini sama ya, bisa milih antara satu. Oke. Nah, di sini yang pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan J. Oke, yang pertama kita pakai J atau jangkauan. Nah, ini sama dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Oke, kita perhatikan data kita. Kira-kira nilai maksimumnya yang mana? Nilai paling besar itu yang mana? Nah, di sini nilai paling besar adalah 100. Maka nilai maksimumnya 100, kita buat 100 dikurang nilai minimum atau nilai paling kecil dari data tersebut. Nah, di sini nilai paling kecilnya adalah 44. Nah, berarti 100 dikurangi 44 hasilnya sama dengan 56. Oke, langkah yang kedua. Di sini tentukan banyaknya kelas interval K yang diperlukan. Ya. Nah, jika pada soal nanti sudah diketahui panjang kelasnya langsung, kita tidak perlu melakukan tahap 2 dan 3. Kita tidak perlu melakukan langkah yang kedua dan ketiga. Ya. Dan ya langkah yang ke-1 gitu. Jadi kita langsung menyusun tabel karena sudah terdapat panjang kelas. Kalau misalkan ini sudah diketahui. Nah, kebetulan di soal kita panjang kelasnya belum diketahui. Jadi kita harus melalui langkah 1, 2, 3 ini terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan tadi sudah diketahui panjang kelasnya, kita langsung ke langkah 4, 5, dan 6 ya, ini 6. Nah, kita langsung ke sini, kita langsung ke langkah 4, 5, dan 6 kalau panjang kelas pada soal nanti sudah diketahui. Nah, karena ini belum diketahui, jadi kita harus melalui langkah 1, 2, dan 3. Oke, yang kedua kita akan menentukan banyak kelas interval yang dinotasikan dengan K. Pada umumnya ya, banyak kelas interval itu dia minimal 5, maksimalnya 15. Ya, dia minimal 5, maksimalnya 15 pada umumnya. Nah, untuk menentukan panjang banyak kelas interval ini atau K, kita menggunakan yang namanya aturan Stargess ya, dimana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N ya. Log ini adalah logaritma dan N ini adalah banyak data ya. Berarti di sini kita cari K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N kan. Nah, berarti di sini 1 tambah 3,3 log N. N tadi banyak data. Nah, data kita ada sebanyak berapa? Data tunggalnya ada sebanyak berapa? Nah, karena ini ke kanan ini ada 11 dan ke bawah ada 4, maka banyak data kita ada sebanyak 44. Nah, logaritmanya ini ketinggalan, maaf.
Ya, ini 3,3 logaritma 44. Nah, sama dengan ini bisa dicari dengan kalkulator. Berarti 1 ditambah ya ini hasilnya yaitu 5,42. Sehingga kita peroleh di sini 6,42. Nah, ini kita bulatkan seperti pembulatan desimal biasa. Kalau 1 di belakang koma ini ya lebih besar sama dengan dari 5, atau dia mulai dari 5 ke atas, maka pembulatannya menjadi 7. Tapi kalau dia lebih kecil dari 5, maka pembulatannya ini menjadi 6. Jadi di sini jawabannya 6. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencari panjang kelas interval yang dinotasikan dengan P kecil. Ya, yang ketiga di sini. Nah, P kecil itu sama dengan R atau J per K. Karena tadi kita pakai J, berarti di sini pun kita harus konsisten pakai J, yaitu J dibagi dengan K. Nah, J-nya tadi kita peroleh 56, K-nya kita peroleh 6. Nah, ini hasilnya adalah 9,33. Ya, ini sampai ke sana. Nah, lihat di sini ada catatan penting ya, bahwa panjang kelas itu dibulatkan ke atas. Maksudnya seperti apa? Nah, ketika misal kita peroleh hasil P ini ya, hasil P ini kita peroleh, misal kita buat contohnya adalah kita misalnya di sini kita peroleh 6,5, maka pembulatan ke atasnya menjadi 7. Ya, kalaupun kita dapat 6,3 ya, atau misal kita dapat di sini 6,3, dia pembulatannya juga tetap ke 7. Karena apa? Karena panjang kelas itu dibulatkan ke atas. Ya, jadi walaupun dia lebih kecil dari 5, ya kita tetap bulatkan ke atas. Berarti dia 7. Walaupun dia ya lebih besar, apalagi lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke 7. Seperti itu maksudnya panjang kelas dibulatkan ke atas. Oke. Nah, berarti di sini kita peroleh tadi panjang kelas yang sudah kita bagikan ini adalah 9,33. Ya. Maka di sini jika kita bulatkan ke atas, hasilnya adalah 10. Ya, karena biarpun dia lebih kecil dari 5, ya dia tetap dibulatkan ke 10. Oke. Nah, yang keempat. Oke, kita buat aja di sini garis ya untuk pembatas. Nah, yang keempat, di sini kita menentukan A1 atau start point. Dari nilai berapa kita akan mulai menyusun interval. Nah, A1 di sini ketentuannya lebih kecil sama dengan nilai minimum. Oke, nilai minimum adalah nilai paling kecil. Jadi bisa sama dengan atau lebih kecil dari nilai minimum. Nah, untuk lebih mudah kita akan mengambil yang sama dengan saja. Nah, berarti tadi nilai minimumnya ada berapa? 44 kan? Berarti A1-nya di sini sama dengan 44. Nah, oke, untuk poin 5 dan 6 kita akan langsung tentukan pada tabelnya. Oke, di sini. Nah, ini dia. Tentukan A1 B1. Jadi nanti di kelas yang pertama isinya di sini A1 sampai dengan B1, yaitu intervalnya. Nah, di kelas kedua di sini adalah A2 sampai dengan B2 sampai seterusnya. Itu yang dinamakan di sini A1 B1, A2 B2, AK sampai dengan BK. Sampai dengan K ini sampai nanti berapa kelas intervalnya. Nah, tadi kan di sini banyak kelas intervalnya, ada 6. Berarti di sini nanti sampai A6, B6. Oke. Yang pertama, A1 sampai dengan B1. Nah, A1 ya, A1 di sini tadi kita peroleh 44. Maka di sini kita mulai 44. Ingat, panjang kelasnya ada 9, ada 10 nih. Nah, maka untuk lebih memudahkan ya, A1 atau batas bawah ini kita jumlahkan dengan 10 dikurangi 1. Ya, berarti A1 ini berarti berapa? 10 dikurangi 1 kan 9. Berarti 44 kita jumlahkan dengan 9, berarti di sini 53. Nah, coba kita hitung ya. Dia pasti ada 10 nilai di sini. Ya, coba kita daftarkan 44 ya, 45, ada 46, 47, 48,
49, 50, ya, 51, 52, 53. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sehingga di sini ya panjang kelasnya ada 10. Nah, jadi untuk memudah, untuk mempercepat agar kita tidak mendata satu persatu seperti ini, kita tambahkan aja batas bawah ini dengan panjang kelas dikurangi 1. Nah, ini kan tadi batas bawahnya 44, kita tambahkan dengan panjang kelasnya dikurangi 1, berarti 10 kurangi 1, 9, sehingga di sini 53. Seperti itu selanjutnya. Nah, di sini kita mulai ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, setelah itu nah, kita mulai lagi 44 sampai dengan 53. Sudah ya, berarti di sini kita mulai lagi dari 54, kita tambahkan dengan 9. Berarti di sini 63. Nah, 63 berarti setelah 63 64 sampai dengan 73. Kita tambahkan 9. Nah, 74 di sini kita mulai lagi dari 74 tambah 9 berarti 83. 84 ya, batas bawahnya kita tambahkan 9, 93. 94 kita tambahkan dengan 9, 103. Oke, kita sudah menentukan A1, B1, A2, B2 sampai dengan A6, B6 karena di sini tadi panjang banyak kelas intervalnya ada 6. Nah, sekarang kita akan menghitung frekuensinya. Nah, frekuensi itu kita harus menghitungnya satu-satu. Kita mulai dari kelas interval yang pertama. Oke, kita harus teliti dengan ini. Nah, di sini 44 sampai dengan 53 kita mulai ya, di sini tadi 44 sampai dengan 53. Oke, jadi kita akan melihat nilai ya yang mana dia berada di 44 sampai dengan 53. Mulai dari 44 sampai dengan 53. Itu yang akan kita masukkan ke sini. Nah, kita hitung. 51 masuk ya, 1, terus kita lanjut lagi. 44 ya, ini masuk berarti sudah 2. Oke, yang lainnya sudah tidak ada lagi. Berarti kelas 44 sampai dengan 53, interval 44 sampai 53 ini ternyata ada 2. Berarti frekuensinya ada 2. Nah, selanjutnya lagi kita akan hitung dari kelas interval 54 sampai dengan 63. Nah, dia mulai dari 54 sampai 63. Oke, kita perhatikan baris yang ini dulu. Di sini tidak ada. Ini ada 1 ya, 58. Oke, sudah ada 1, 2 ya, 2 sudah kita peroleh 2. Nah, 2. Oke. 2 di sini. Oke, ini 3, 60 masuk ya, 3. Setelah itu 4, 59 masuk ya, 4. Oke. Nah, kita perhatikan lagi, ini harus teliti dan benar-benar tidak ada yang tertinggal atau yang double. Nah, terus sudah habis ya, berarti ada ini ada satu lagi, jangan sampai ketinggalan, ada 5. Nah, berarti di sini ada 5. Ya, ada sebanyak 5 data dari 54 sampai dengan 63. Nah, selanjutnya 64 sampai dengan 73. Nah, kita lihat lagi. 64 sampai 73. Di sini tidak ada. Nah, ini ya 1. Ini juga 2 ya. Sampai 73. Ingat 2, ini 3. Oke. 3, terus di sini ini 4, 5
ya 5. Setelah itu 5 masih 5 ya, 5 6 7 ya, 7 8. Oke, 8 di sini, 8 9. Oke, ada 9. Nah, berarti kita tulis di sini 9. Frekuensinya ada 9. Oke, lanjut lagi. Kita akan melihat nilai dari yang 74 sampai dengan 83. 74 sampai dengan 83 ini ada 1, ini 2 ya, 3 4 5 6 ya, 6 7 8 9 10 ya, 10 11 sudah ada 11. Nah, 11 12 ya, ada 12. Nah, berarti di sini ada 12 frekuensinya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan dari 84 sampai dengan 93. 84 sampai dengan 93. Ini ya, 84 93. Nah, berarti ini 1 2 ya, 284 sampai dengan 93. 2 ini 3 4 5 6 7 8 ya, 8 9 10 11. Nah, ada 11, banyak 11 ya. Oke, nah sekarang yang terakhir di sini yaitu 94 sampai dengan 103. Nah, itu pasti sisanya kalau yang terakhir nih 1 2 ya, 3 4 5. Nah, ada 5, sudah semua data masuk ya. Sekarang coba kita hitung frekuensi ini, dia harus sama dengan banyak data. Nah, 2 ditambah 5 7, ditambah 9 16 ya, 16 tambah 12 itu 28. 28 ditambah 11 39, ditambah 5 totalnya 44. Sehingga ini tabel distribusi frekuensi kita dengan rentang kelas seperti ini dan frekuensinya sudah benar. Nah, kita perhatikan nih, ini kan tadi panjang kelasnya ada 10, sudah benar, dan banyak kelas intervalnya ada 6. Ini 1 2 ya, 3 4 5 6. Nah, seperti itulah langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Oke, cukup sekian materi untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.